Dalam laga uji coba timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab, Sintayong membagi anak asuhnya menjadi dua tim. Secara bergantian, pemain timnas Indonesia dicoba Sintayong agar pelatih asal Korea Selatan tersebut dapat menentukan formasi skuad Garuda. Oh gitu. Setelah laga uji coba timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab, timnas Indonesia masih memiliki 2 hari terakhir sebelum TC selesai. Yakni Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Johriel. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kami juga mengucapkan guys, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah guys. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi yang membuat kami tertarik untuk mereaksinya guys. Oke, kali ini langsung saja ke judul videonya guys. Ini yang kalian mau. Timnas U23 acak-acak UEA atau Uni Emirat Arab guys di laga uji coba. Wes STY desak Osaka lepas Hubner. Gol cantik timnas adu hajar Uni Emirat Arab. STY beri pembuktian, PSSI beri kabar bahagia ke timnas. Wow. Oke guys, seperti apa video informasi tersebut? Yuk guys, kita langsung saja saksikan videonya. Klik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Hasil timnas Indonesia versus UEA guys. Timnas Indonesia U23 berhasil menaklukkan sang lawan yaitu Uni Emirat Arab dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba yang baru saja digelar. Mantap. Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman. Meskipun Dicetak Indonesia berhasil Witan mengalahkan Sulaiman, Uni guys. Emirat Arab dengan skor tipis, namun Indonesia mampu mendominasi jalannya laga. Wih, luar Sebagai biasa informasi, guys. laga melawan Uni Emirat Arab ini digelar secara tertutup dan tidak disiarkan langsung oleh televisi. Oh gitu. Uji coba ini jadi bagian dari persiapan tim Garuda Muda sebelum Piala Asia U23 2024 di Qatar. Piala Asia U23 2024 digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Oh, dimulai 15 April Indonesia guys. U23 bakal bersua tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A. Timnas Indonesia U23 sendiri bakal menggelar pemusatan latihan pada 1 sampai 10 April 2024. Laga melawan Uni Emirat Arab menjadi penutup rangkaian uji coba internasional sebelum laga pembuka Piala Asia U23 2024 mendatang. Hasil uji coba Indonesia versus Uni Emirat Arab. Hasil Jadi pertandingan model, uji guys. coba timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab menjadi hal penting bagi perkembangan skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menggunakan laga uji coba timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab sebagai pijakan sebelum memasuki Piala Asia U23. Dalam laga uji coba timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab, Sintayong membagi anak asuhnya menjadi dua tim. Secara bergantian, pemain timnas Indonesia dicoba Sintayong agar pelatih asal Korea Selatan tersebut dapat menentukan formasi skuad Garuda. Oh gitu. Setelah laga uji coba timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab, timnas Indonesia masih memiliki 2 hari terakhir sebelum TC selesai, yakni hingga 10 April 2024. Waktu tersebut tentunya akan digunakan Sintayong untuk meracik komposisi timnas Indonesia. Sintayong memang mengakui ada masalah di lini belakang, lantaran pemain yang diinginkan Sintayong seperti Alfreanda Dewangga dan Justin Hubner belum bisa bergabung dalam laga uji coba tersebut. Oke, Justin Hubner belum bisa bergabung guys. Posisi back kiri sudah banyak. Ini sosok yang bisa berkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih gencar untuk memperkuat skuad mereka dengan masih melakukan naturalisasi kepada sejumlah pemain keturunan. Terbaru, kabarnya timnas Indonesia akan menaturalisasi Kelvin Verdong yang berposisi sebagai bek kiri. Kehadiran Kelvin Verdong di timnas Indonesia ini akan semakin memperdalam posisi bek kiri yang sudah dihuni sejumlah pemain. Namun untuk sisi bek kanan tampaknya skuad Garuda masih belum banyak memiliki pemain. Untuk saat ini hanya 2 pemain yang sering diplot pada posisi tersebut, yaitu Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Agar bisa memperdalam skuad untuk posisi itu, PSSI bisa menaturalisasi Kevin Dix yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, posisi utama Kevin Dix sebenarnya sebagai bek tengah. Meski begitu, ia juga bisa dimainkan di posisi lain seperti tentunya bek kanan juga bek kiri.
Kevin Dix sendiri dikabarkan sudah terbuka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menarik menanti bagaimana kisah kelanjutan naturalisasi dari Kevin Dix ini. Yes. Bagaimana kelanjutan naturalisasi dari Kevin Dix? Yes. Apa nih guys selanjutnya? Sintayong minta Cerezo Osaka lepas Justin Hubner ke timnas. Indonesia udah 3 guys. Seperti klub Jepang yang kirim pemain ke Samurai Biru. Apakah akan dilepas klub Osaka guys? Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong merasa bahwa semestinya Cerezo Osaka bisa melepas Justin Hubner ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sintayong melihat bahwa beberapa klub negeri matahari terbit lainnya mengirimkan pemainnya ke timnas Jepang U23 yang juga akan berkancah di Piala Asia U23 2024. Cerezo Osaka misalnya yang mengikhlaskan Ryuya Nishio dipanggil Jepang U23 untuk Piala Asia U23. Sementara kebijakan itu belum berlaku untuk Justin Hubner. Pimpinan klasemen sementara Zeliguan atau kasat teratas Liga Jepang, Machida Zelpia, bahkan membiarkan 2 pemainnya untuk memperkuat Jepang U23 di Piala Asia U23. Justin Hubner baru saja menjalani debutnya di Zeliguan pada Minggu kemarin, turun sebagai pemain pengganti pada menit 87. Bek berusia 20 tahun itu membawa Cerezo Osaka menang 1-0 atas Albirek Niigata. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Cerezo Osaka baru bersedia melepas Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 setelah 17 April 2024 mendatang. Padahal perjuangan timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia U23 akan dimulai pada 15 April 2024 dengan menantang tuan rumah timnas Qatar U23. Pastinya kami sedang berusaha semaksimal mungkin agar Justin Hubner bisa bergabung secepat mungkin ke timnas Indonesia U23. Mulai dari Pak Erick Thohir dan PSSI semuanya berusaha. Klub Korea Selatan dan Jepang melepas pemain-pemain yang dipanggil ke Piala Asia U23. Jadi menurut saya Cerezo Osaka harus melepas juga Hubner, ujar Sintayong. Selain Justin Hubner, timnas Indonesia U23 juga masih menanti kejelasan dari Natanjo. Pesepak bola berusia 22 tahun itu tidak kunjung mendapatkan izin dari klubnya SC Heerenveen. Belum diizinkan klub guys para pemain timnas yang naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri kabar baik soal proses naturalisasi Martin Paes pilih timnas Indonesia. Wow, bagaimana guys kabar baiknya yuk? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar baik soal progres naturalisasi Martin Paes. Pihaknya saat ini terus berjuang untuk merampungkan proses naturalisasi kiper FC Dallas itu yang terbentur aturan FIFA. Proses naturalisasi dari Martin Paes terganjal peraturan FIFA artikel 9 ayat 2 mengenai pergantian asosiasi, bahwa pemain bisa berganti asosiasi bila berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertamanya, baik di level junior atau senior dalam pertandingan resmi. FIFA dalam aturannya juga menyebut pemain wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Masalahnya, Paes pernah membela Belanda U21 pada pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 di tanggal 15 November 2020. Saat itu Martin Paes sudah berusia 22 tahun. Alhasil kini kasus Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga, dan Erick Thohir pun yakin akan menang dalam pengadilan itu karena PSSI memiliki data yang konkret. Kita sudah konkret dapat data yang memang di kita, ada bukti-buktinya, tinggal di mana ini itu, ia bisa menang, kita semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir kepada awak media. Martin Paes sejatinya telah menjalani proses naturalisasi sejak awal Januari 2024 bareng dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun pemain asal FC Dallas itu tak bisa menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia bareng 2 koleganya tersebut akibat terkendala aturan FIFA. Masih proses guys Martin Paes untuk naturalisasi. Pemain timnas Indonesia JIJS gagal beri kemenangan Venezia di lanjutan seri B. Pemain timnas Indonesia JIJS masih gagal memberikan kemenangan untuk timnya Venezia setelah hanya bermain 0-0 melawan tim papan bawah Ascoli dalam lanjutan seri B Italia. JIJS kembali dipercaya bermain penuh oleh pelatih Paolo Panoli di formasi 3 back. Hasil ini adalah hasil minor kedua Venezia setelah jeda internasional seusai pada pekan lalu takluk 2-3 melawan Reggiana. Panoli mengatakan hasil imbang ini adalah karena faktor pemainnya yang kurang pandai dalam memanfaatkan ruang untuk menyerang. Meski demikian, dalam kesempatan yang sama, Panoli memuji pemain bertahannya termasuk JIJS yang bermain tangguh untuk mencatatkan clean sheet ke-11 musim ini di seri B. Belum bisa guys berikan kemenangan guys. JIJS semangat terus ya. Oke guys, begitulah
video informasi yang diberikan dari YouTube channel Kilas Bola dengan salah satu videonya yang kami reaksi dengan judul "Ini yang kalian mau, Timnas U23 acak-acak UEA di laga uji coba, STY desak Osaka lepas Hubner." Wah, mantap guys, luar biasa. Dan selamat kemenangan Timnas U23 atas UEA di laga uji coba guys ya, dengan skor 1-0. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.